Sewaktu suaminya meninggal, kan si anak tiri itu kan dari suami. Nah, jadi gimana tuh harus pembagiannya itu kan si anak tiri itu kan bukan ahli warisnya si ibu tiri itu. Iya, jadi gini. Makanya kita selalu bagi waris itu nggak bisa langsung gabruk gitu. Baginya enggak. Kita balik dulu ke masalah awal. Harta siapa yang kita bagi? Tadi. Ya, yang tidak termasuk ahli waris si anak tiri. Gitu. Karena yang jadi ahli waris itu anak kandung, bukan anak tiri. Tadi contohnya gini, laki-laki dan perempuan menikah. Si perempuan, kemudian laki-laki mati, betul ya Pak? Oh, istri duluan mati nih, yang istri pertamanya. Oke, terus dia laki-laki nikah lagi. Terus kemudian dia yang mati. Jadi tadi saya udah bilang, anak nggak ada bekas anak. Kalau istri ada bekas istri, tapi kalau anak nggak ada. Jadi anaknya, kalau si laki-laki yang mati, maka anak dari istri pertama dan anak dari istri kedua atau ketiga atau yang lainnya tetap mendapatkan waris kalau memang dia anak kandungnya. Begitu pula perempuan, nggak usah pusing-pusing Pak. Misalnya gini, seorang perempuan nih, mohon maaf, janda, punya anak dari suami pertamanya, kemudian dia menikah lagi, punya anak lagi dari suami keduanya, betul? Ketika si perempuan tadi mati, maka siapa yang berhak? Pertama suaminya, terus anaknya, anak yang mana? Semua anaknya, anak dari suami pertama, misalnya almarhum atau bercerai, dan suaminya, anak dari suami yang sekarang, gitu. Jadi anak nggak ada bekas anak. Jadi yang dapat siapa? Ya mereka tetap anaknya. Jadi makanya dibedakan. Makanya tadi saya bilang laki-laki dan perempuan punya ahli warisnya masing-masing. Makanya kita harus bedakan satu-satu bagi waris Pak. Nggak bisa langsung sekaligus. Jadi kalau kita bagi waris itu pakai aplikasi ini nggak bisa dimasukin semua. Kita satu-satu, misalnya kita mau menyelesaikan misalnya warisan orang tua kita yang dulu meninggal tahun 80. Kita balik dulu ke tahun 80. Pakai aplikasi ini. Ditanyain, waktu orang tua meninggal tahun 80, siapa sajakah ahli waris yang masih hidup? Istrinya. Istrinya berarti ibu kita, masih hidup nih. Padahal sekarang udah nggak ada ibu kita. Tetap dihukumi ibu kita dapat bagian. Karena waktu tahun 80 beliau masih hidup. Lah terus bagian dia kemanain? Iya nanti kita hitung lagi. Ternyata tahun 81 ibu kita meninggal. Dihitung lagi ibu kita. Kalau tadi dihitungnya laki-laki, sekarang dihitungnya perempuan. Siapa saja kah ahli waris si perempuan ini? Pertama tanya orang tuanya masih ada nggak? Sama, laki-laki juga tanya orang tuanya masih ada nggak? Udah nggak ada Pak. Anaknya ada nggak? Ada anaknya. Suaminya udah meninggal duluan. Berarti dibagikan lagi pada siapa? Anak-anaknya lagi. Lah terus nih ternyata anak ke satu meninggal tahun 90. Nah gitu. Ini kan masalahnya meninggal itu kan istrinya dulu. Nah si suami itu kan punya anak. Jadi kalau warisnya itu harus dibagi. Ya. Warisnya masih punya. Jadi nggak ada papan tulis ya. Jadi gini, ini kayaknya seolah-olah bingung ya Pak. Padahal mas sebenarnya cuma satu aja. Kita lagi mau bagi waris siapa Pak? Jadi si suami itu meninggal. Ibu laki-laki perempuan. Ibu anaknya perempuan sama. Ibu itu laki-laki perempuan. Oke. Pertanyaannya gini, jangan susah-susah. Si perempuan ini, walaupun itu ibu kita, nyebutnya jangan ibu kita, nanti bingung. Perempuan ini, mohon maaf, perempuan ini punya orang tua nggak ketika dia meninggal? Udah nggak ada, selesai. Perempuan ini punya suami nggak ketika dia meninggal? Punya, berarti suaminya dapat. Perempuan ini punya anak nggak waktu dia meninggal? Anak kandung, mau dari suami pertama ke suami, pokoknya anak kandungnya dia ada. Nah iya, berarti suami dan anak kandungnya yang berhak. Udah itu dulu, jangan bingung-bingung bagi waris tuh, cuma itu aja. Si perempuan ini punya usul nggak orang tua? Nggak ada. Punya suami nggak? Punya. Waktu itu masih hidup. Oke, kita hukumi dia dapat. Punya anak nggak? Punya. Berarti anaknya dapat. Gitu ya Pak. Satu-satu baginya nggak bisa. Tadi kalau Bapak didengerin sama orang, kayaknya ribet banget ya. Ibu ini, ibu itu, ibu. Padahal cuma bilang, yang mati siapa yang mau kita hitung? Ibu saya Pak. Ibunya perempuan kan? Iya, perempuan. Si perempuan itu punya orang tua nggak? Nggak ada. Punya suami nggak?
Ada, berarti suaminya ada, dapat warisannya. Punya anak nggak? Ada Pak. Berarti warisannya anaknya, suaminya. Permasalahannya sih harusnya itu suaminya ada nggak dibagi. Nah itu masalahnya berarti si suaminya itu menguasai harta istrinya, si perempuan tadi. Nah itu yang nggak boleh. Makanya yang tadi saya bilang masalah waris itu cuma 3 doang. Pertama nggak paham, kelamaan, dan serakah. Masalahnya begitu suaminya meninggal, ngasih anak dirinya jadi maju. Nah gitu. Itulah tadi sebabnya kenapa kita harus segera bagi waris. Kalau nggak jadi kerok kayak begini urusannya. Iya nggak? Sebenarnya yang disegerakan ketika seorang meninggal itu dibagi supaya jelas. Tiba-tiba sekarang laki-laki itu mati juga. Iya kan? Terus yang klaim siapa? Anak si laki-laki ini doang. Betul ya? Tuh. Itulah kenapa harus segera dibagi. Kalau nggak seperti itu. Sebenarnya gampang Pak. Kita urut aja runut. Jadi si perempuan itu waktu ini kita kembali lagi tetap ke ketika si perempuan tadi atau ibunya bapak itu meninggal. Kita balik lagi ke tahun berapa? Ditanyain, ada nggak hartanya? Nah, itu. Oh, rumah ini ternyata punya ibu kita nih, si perempuan. Ya berarti itu yang dibagi. Berarti jatah suaminya berapa? Cuma 1/4. Karena 1/4 apa? Karena si perempuan punya anak. Jadi rumah itu suami cuma dapat 1/4. Jadi dia nggak bisa mengklaim semua. Gitu ya Pak. Jadi memang harus satu-satu. Tadi kedengarannya kan belibet, padahal mah enggak. Kalau saya bikin tadi nggak ada pulpen spidol ya, bikin grafik aja sih sebenarnya udah ketahuan Pak caranya. Jadi tetap kembali ke masa ketika ibu kita meninggal, ditanyain seperti itu. Nah urusan dia belum membagi, makanya tadi saya bilang Pak, waris itu segera dibagi minimal fartnya. Kenapa? Karena yang kayak gini akan terjadi. Sering nggak? Banyak. Inilah kenapa waris itu harus segera dibagi. Nggak ada tabu ketika kita menanyakan, ketika orang tua kita meninggal nanya, Bu, mohon maaf ya Bu, nun sewu, ini kan bapak udah nggak ada, jadi tolong kita bagi-bagi warisnya. Bukan berarti dijual Bu, tapi minimal kita harus tahu siapa ahli warisnya dan tertulis. Kalau ibu masih mau nempatin rumah bapak ya monggo. Ini juga sekarang bukan punya rumah bapak lagi, tapi rumah ibu, istrinya, kami anak-anaknya, ditulis begitu. Nanti suatu ketika, mohon maaf, ternyata ibunya menikah lagi. Ada nggak sih Pak yang orang tua menikah lagi? Banyak ya? Banyak. Nanti masalah lagi. Bukan berarti ibu istri kita, mohon maaf ya, ibu kita udah tua gitu, nenek-nenek nggak kawin lagi. Ada nggak Bu? Banyak, ternyata kaya raya dideketin sama berondong. Pak, ini saya ngomong kayak gini semua kasus Pak. Iya, dan di Indonesia semuanya terjadi. Dan ini jadi masalah semua. Karena tadi itu ibunya nggak mau bagi waris. Atau seorang istri nggak punya anak mengklaim semua bagiannya. Ada. Gitu. Dan itu semua sudah terjadi dan ada Pak. Jadi itu caranya. Kembali lagi ke timeline. Ya terus, ya memang harus berkumpul lah semua orang-orang yang tadi bermasalah itu. Ya dihadirkan, datanglah Pak ke kantor, kita kasih tahu. Jadi gini, harta itu, urgensi kepemilikan harta itu adalah kepada mereka yang masih hidup. Kalau yang mati udah nggak perlu lagi sama harta Pak. Tapi kita ini yang masih hidup, urgensinya kepemilikan harta. Makanya banyak yang nanya, Pak, kalau saya dapat warisan, boleh nggak saya jalan-jalan ke Eropa? Boleh. Pak, boleh nggak beli emas? Boleh Bu. Umroh? Boleh, bagus. Haji? Boleh, bagus. Kenapa? Karena harta itu sudah berpindah kepada kita, dan kita yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta itu. Kita ini pemilikan harta itu dari 4 doang Pak. Pertama, dari apa yang kita usahakan, kerja, dagang, antaradin minkum. Kedua, dari hasil hibah. Ada yang ngasih tiba-tiba tetangga kita, Pak, ini saya punya motor nih kagak pakai, udah buat bapak aja dah. Alhamdulillah dapat motor. Itu boleh nggak? Boleh, milik kita, sah. Asal dengan catatan yang ketiga, dari keputusan pengadilan yang adil. Jadi kita bersengketa nih, ini tanah saya, masuk ke pengadilan, diputuskan oleh pengadilan bahwa yang memilikinya kita, itu sah. Yang keempat, dari bagi waris. Nah itu sah milik kita. Gitu. Jadi itu 4 itu boleh kita miliki, kita pergunakan, terserah kita, karena tanggung jawabnya nanti kembali kepada kita. Mau bapak ibu pakai ibadah, monggo. Pakai maksiat juga silahkan aja, nanti ibu yang ditanyain, bapak yang ditanyain. Gitu ya Pak. Gitu ya Pak. Baik. Ada lagi? Oh, belum selesai. Oh, udah selesai. Saya sih sebenarnya
Masih bisa lama. Silakan aja nanti kalau ada pertanyaan di luar ini. Informasi di mana konsultasi? Kalau mau konsultasi, silakan ke Masjid Raya Al-Azhar depan Wali Kota Jakarta Timur. Kami berkantor setiap hari Selasa dan Kamis. Ba'da zuhur atau dengan perjanjian bisa. Nanti bisa telepon saya di 0812. Nanti saya kasih nomor teleponnya ke pengurus. 0812 1010 8428. Gitu ya. Silahkan yang punya masalah silahkan datang, tapi janjian dulu ya Pak. Soalnya kita kalau bukan Selasa Kamis atau hari-hari biasa kami bekerja di luar. Jadi kami mewakafkan diri kami untuk waris ini setiap hari Selasa dan Kamis. Gitu ya Pak. Baik, kita tutup. Silahkan satu. Amin ya Allah. Sebelum kita akhiri majelis kita seperti biasa kami menyediakan beberapa request untuk yang masih Oh, Masya Allah. baik dari yang buat silakan Ustaz, di sini ada beberapa nomor yang bisa Ustaz pilih secara acak. Oh. Kita berikan. Oh, saya milih ya. Waduh, Masya Allah nih. Bapak-bapak berarti udah pegang nomor ya? Waduh, ada absen ya, Masya Allah. Luar biasa nih. Baik, nomor ada yang megang nomor 16. 16 Bapak Asep. Pak Asep ada, alhamdulillah. Berapa orang? Iya. 3 ya? Wah, luar biasa. Nomor 40. Sampai 36. Oh, sampai 36. Masya Allah. Nomor 34. 34 Bapak-bapak. Wah, Pak Putra. ibu-ibu belum ya Bu? Sabar ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan bismillah ibu-ibu. Satu lagi Bapak. Satu lagi ya. Oh ini bapak-bapak semua? Iya. Oh ini tadi lewat. Nomor 20. Nomor 20 Pak Herman. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ibu-ibunya Ibu-ibu, baik. Ibu ada 24. Oh nomornya juga, oh sama ya? Oh sama ya? Oh baik, baik, baik. Oh ini bapak-bapak, ibu-ibu. Saya pikir tadi udah dicampur. Pemilihannya. Belum ya? Baik, ibu-ibu nomor 4. Nomor 4 Bu Sri RT 4. Ada Ibu Sri? Udah pulang? Ya, diganti atau dititipin nih? Ganti ya. Insya Allah belum rezeki. Nomor 37 nggak ada ya? Sampai 24. Sampai 24. 14 14 Bu ISI. ada? Alhamdulillah. Satu lagi? Ya, boleh. Oh, 2 lagi. Insya Allah. 15 14 Bu Rina RT 10. ada? Alhamdulillah. Satu lagi ya? Lagi. Nomor 3 Nomor 3 Bu Husjawati. oh udah pulang. Masya Allah. 32 kelewatan banyak. Nomor 12 12 Bu Dia. ada? Alhamdulillah. Selesai ya? Sudah ya? Ya, baik. Baik, Bapak. Seperti yang disampaikan tadi, kalau masih ada pertanyaan ataupun konsultasi, nanti bisa saya share untuk beliau sehingga Bapak bisa mungkin langsung bertemu di Selasa atau melalui WhatsApp. Baik, kita akhiri diskusi dengan Bapak Majelis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.